Ini lagu yang lumayan baru aku tulis sih di akhir 2021. Aku ingat nulisnya tuh September kalau nggak salah. Dan apa ya? Jadi aku tuh udah nulis dari 2020, udah lumayan banyak. Cuma setiap aku nulis, aduh ini deh yang rilis duluan, aduh ini deh. Jadi kayak setiap nulis lagu baru pengennya itu yang dirilis gitu. Nah kebetulan waktu Magico Ibinio bisa dibilang lagu terakhir yang aku tulis gitu ya sebelum ngumpulin materi-materi yang lain gitu. Selamat datang kembali di Tabloid Bintang. Kali ini kita kedatangan tamu penyanyi yang sangat berbakat. Namanya Vira Talisa. Terima kasih Mas Indra, salam kenal. Salam kenal. Oke Vira, kemarin baru manggung ya di Java Jazz. Bisa ceritain nggak pengalaman akhirnya manggung di perhelatan besar lagi? Senang banget. Sebelum Java Jazz tuh aku manggung di Sarinah kan, ada yang di Selasarnya situ. Itu udah lumayan rame, terus kayak lumayan lah pemanasan di situ dulu gitu, ketemu penonton gitu. Tapi pas Java Jazz tuh rasanya beda banget karena kan festival ya, jadi bener-bener scope-nya lebih luas, terus kayak ketemu teman-teman banyak gitu, jadi kayak distracted banget gitu, kayak oh ketemu ini. Oke, manggung. Pas manggung happy banget sih karena ya udah hampir 2 tahun ya nggak ikut festival lagi, dan festival pertamanya langsung Java Jazz tuh happy banget sih. Ada perasaan nervous gitu? Lucunya enggak terlalu. Padahal udah lumayan selama pandemi kan virtual terus gitu ya. Enggak terlalu gimana banget. Karena mungkin udah kalah sama excitementnya gitu ya, kayak ketemu orang gini. Jadi nggak kerasa tiba-tiba, naik. Oke, kayak gitu. Jadi udah nggak ada ruang buat panik gitu, jadi aku lebih excited sih kemarin untungnya ya. Bawain berapa lagu kemarin? Karena aku kolaborasi sama Nona Ria 24 dan Ivy Alisa, jadi kita bagi-bagi lagu. Aku bawain 3 lagu, satu laguku, satu lagunya 24, satunya rame-rame lagunya Nona Ria. Termasuk yang lagu yang baru dibawain? Iya, termasuk yang baru. Nah, bisa ceritain itu lagu baru itu tentang apa dan baru rilis sekarang? Alasannya kenapa? Judulnya Magico Ibinio. Terus dari Pelangi ya? Iya, jadi sebenarnya ini lagu yang lumayan baru aku tulis sih di akhir 2021. Aku ingat nulisnya tuh September kalau nggak salah. Dan apa ya? Jadi aku tuh udah nulis dari 2020, udah lumayan banyak. Cuma setiap aku nulis, aduh ini deh yang rilis duluan, aduh ini deh. Jadi kayak setiap nulis lagu baru pengennya itu yang dirilis gitu. Nah kebetulan waktu Magico Ibinio bisa dibilang lagu terakhir yang aku tulis gitu ya sebelum ngumpulin materi-materi yang lain gitu. Udah gak sabaran banget gitu, tapi karena pandemi kan jadi rada mesti adjust waktunya gitu, karena ketemuan aja kan susah. Kebetulan aku juga kolaborasi sama Liz di situ, janjiannya ya lebih ke teknis waktunya gitu. Cuma nggak pernah ketemu? Prosesnya ketemu. Cuma itu janjiannya kan susah kan waktunya gitu. Tapi seru sih karena bisa dibilang lumayan cepat penggarapannya. Itu tentang apa lagunya? Lagunya tentang mungkin Magico Ibinio, konotasi orang tuh banyak yang bilang ke aku ini kirain lagu anak-anak gitu. Terus aku kayak waktu mau rilis kan aku biasanya search dulu nih ada nggak ya judulnya, udah ada belum nih lagunya gitu. Yang keluar lagu anak-anak semua gitu. Kenapa ya orang nggak explore tema itu gitu? Karena aku tuh kebetulan suka sama warna-warni, terus kayak aku seneng ngomongin cuaca juga gitu. Kayak aku ngibaratin cuaca tuh kayak bisa jadi fase hidup seseorang lah gitu. Kalau lagi kayak winter gitu kan dingin gitu, kayak tapi habis winter tuh ada spring, terus nanti summer gitu. Kayak begitupun hidup gitu, ada berat, ada happy, tapi ada masa kita berproses yang nggak gampang gitu. Nah aku nulis Magico Ibinio lebih ke mungkin merayakan gitu si Pelangi itu sebagai reward kan. Biasanya sebelum Pelangi kan pasti hujan dulu atau kayak cuacanya tuh jelek. Kayak biasanya tuh kalau mau ada Pelangi tuh panas lembab tapi panas tapi hujan gitu, kayak nggak nyaman banget gitu. Tapi at the end of the storm gitu, setelah badainya ada Pelangi. Sebenarnya aku pengen merayakan itu aja sih.
Lirik dulu atau judul dulu kamu? Aku musik dulu, lirik, terus si judul ini terakhir justru. Tadinya aku nggak kepikiran gitu si Mejiku ini, tapi karena ada part yang kosong. Nah tadinya aku mau ngisi pertama tuh pakai kata-kata bahasa Perancis. Pelangi tuh bahasa Perancisnya l'arc-en-ciel, tapi kan nggak enak gitu disebutnya. Mungkin kayaknya nggak terlalu masuk lah gitu. Nah terus karena l'arc-en-ciel, aku pikiran band Jepang namanya Laruku. Oh Laruku ya. Kan emang dia disebutnya Laruku, tapi artinya sebenarnya l'arc-en-ciel gitu. Laruku kayaknya enggak deh gitu. Nah karena belakangnya ku, jadi oke, ya juga ya ada apa spektrum warnanya Mejiku Hibini gitu sih ceritanya. Unik ya sebenarnya ya. Ini lagu kamu keberapa yang kamu ciptain? Wah berapa ya? Banyak banget mas. 8 kayaknya ke dari mini album full 19. Kalau ya mini album kan aku 5 lagu, terus 8 lagu, 14, mungkin ke 17-18 kali ya. Itu semua kamu semua? Lirik aku semua, cuma musik kan ada yang nulis sama produser juga, ada yang aku full semua. Cuma lirik sih aku nulis sendiri. Ini punya kemampuan menulis lirik, bikin lagu dari mana? Dari mana ya? Nurun dari keluarga atau? Enggak sih sebenarnya, keluarga aku nggak ada yang nulis lagu, cuman nggak tahu ya. Emang seneng aja, aku tuh seneng baca, seneng suka lah sama kata-kata gitu, mainan kata. Ya mungkin secara natural aja gitu keluar gitu, kayak oh ya udah outputnya bikin lagu. Kebetulan juga senang main musik, jadinya ya udah nulis lagu. Nggak gampang ya sebenarnya ya, antara nulis lirik, lagu, itu kan butuh kemampuan ekstra. Iya ya. Nah, kamu tapi kayaknya kalau seneng tuh gampang aja mas. Kalau kita kayak ngalir aja gitu. Iya kalau seneng. Paling lama berapa? Nulis lagu paling lama aku ada yang dari 2020 sampai hari ini aku belum jadi. Tapi udah kayak harus nih lagunya harus dirilis gitu. Karena aku suka musik. Kenapa emang gitu. Hambatannya apa? Mungkin dulu tuh aku nulis lagu tuh selalu lirik dulu karena aku dulu lebih seneng cerita gitu ya, kayak ceritain apa baru nanti dimusikin. Nah belakangan ini aku lebih suka kebalik, jadi aku lagi seneng pianoan terus kayak enak gitu. Jadi musiknya udah jadi tapi liriknya belum ada, tapi aku suka banget gitu musiknya. Nah itu sebenarnya yang kadang jadi hambatan, karena kan untuk masukin cerita ke dalam musik yang udah jadi tuh rada tricky ya, karena biasanya kalau musik udah jadi tuh udah ada vibe-nya tersendiri gitu, either lagunya happy atau sedih. Terus ya lebih susah menurutku masukin lirik ke dalam musik dibanding memusikkan lirik gitu. Jadi ya berapa tahun? 2 tahun sampai hari ini belum jadi. Tema soal apa itu? Belum tahu. Belum tahu juga. Cuma musiknya udah ada. Oh, udah ada. Ini kayak lagunya bakal lebih mellow gitu. Tadinya di label ya? Iya. Sekarang masuk label. Memberanikan diri, kan biasanya kan dari major label beralih ke indie. Nah, kamu kebalik. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya aku dari dulu sih nggak menutup kemungkinan untuk kerja sama label asal cocok ya. Dan pastinya kalau udah cocok dan satu visi itu akan lebih memudahkan dari sisi tim segala macam, kan bakal lebih enak gitu ya. Sebenarnya aku dari dulu pengen gitu, dan akhirnya ketemu yang cocok. Ya alhamdulillah juga. Pasti ada plus minusnya kan antara dua itu ya? Iya betul. Indie label apa plusnya? Plusnya bisa semau kita, Iya. Cuma minusnya itu karena semau kita jadi nggak ada yang ayo. Jadi mungkin mesti diingetin banget, atau mungkin dari diri sendiri tuh harus kayak disiplin banget gitu, karena ya yang ngatur jadwal kan aku sendiri apa segala macam gitu. Jadi itu mungkin kalau indie tuh lebih nggak teratur kali ya, gitu. Cuma enaknya ya bisa semau kita gitu dalam penulisan musiknya segala macam gitu. Dan pakai duit sendiri semua ya. Nah itu sih yang paling ini ya, kayak pengennya berkarya aja lah, nggak usah mikirin sisi itunya gitu. Nah kan untuk satu lagu, produksi satu lagu kan tentu butuh biaya besar ya. Nah kamu sendiri waktu itu ngumpulin dari mana? Ngumpulin dulu aku ngantor mas. Jadi tuh ya aku tuh ngantor sebenarnya
untuk bikin album gitu. Jadi kayak oke, aku udah mikirin nanti gaji itu ntar disisihin untuk ngumpulin bikin album gitu. Nah, cuma untungnya waktu aku ngantor itu kan aku juga masih manggung-manggung kan, cuman emang belum terlalu apa ya, mungkin belum terlalu settle lah di musik gitu. Jadi ya udahlah, aku memutuskan yang penting ada income tetap untuk aku bikin album gitu. Ternyata selama aku ngantor nih lumayan banyak manggung di weekend gitu. Jadi sampai akhirnya untungnya kita pakai duit manggung gitu untuk bikin albumnya yuk. Jadi kita aku udah ngumpulin gitu. Oh tapi ternyata kok cukup ini dari penghasilan manggung aja gitu ya. Itu mungkin akhirnya nggak kepake ya dari kantor ya? Akhirnya ya disimpan aja dulu. Lumayan berarti ya? Lumayan. Penghasilan dari manggung buat dikumpul-kumpulin, gimana cara ngelola duit gitu? Gimana caranya? Mungkin kita juga udah planning, udah fix gitu ya, kayak pengen bikin ini gitu. Jadi ya udah sesuai rencana aja lah gitu. Cuman emang beratnya karena masih ngurus sendiri kan, jadi itu dia belum ada yang kayak ngebus semuanya. Aku tuh dulu kayak mikirnya oke, album terus that's it gitu. Ternyata kan setelah rilis, oh harus bikin video klip ini iya juga ya gitu. Ya. Jadi kayak baru kepikiran, dan karena masih indie jadinya ya lumayan terhambat di situ. Kenapa pada akhirnya memilih profesi sebagai penyanyi ketimbang kantoran? Karena this is who I am. Karena waktu di kantor tuh aku rasanya kayak ini gue sehari di sini kayak masuk jam 9, pulang jam 5-an lah ya kan. Kalau startup biasanya kadang jam 7, kadang tapi kok kayaknya nggak berkembang gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya gue bisa ngelakuin sesuatu yang lebih gitu, dan aku punya passion di musik gitu. Kenapa nggak di pursue di situ? Dan emang udah sempat aku jalanin tapi rasanya kayak belum maksimal karena masih terhambat kantor gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk full time di musik sebenarnya untuk itu, karena di jam-jam siang-siang gitu kan biasanya aku bisa workshop gitu. Kalau misalkan nggak di kantor, aku bisa ketemu sama siapa, tukeran ide apa, main ke studionya siapa gitu. Jadi hal-hal itu yang aku rasa miss gitu waktu aku ngantor, dan akhirnya waktu full time aku bisa ngelakuin semuanya, dan rasanya emang lebih apa ya, lebih puas ya. Dan apa ya, progresnya tuh jauh gitu Mas daripada aku apa ya, mencoba trying hard di kantor tapi kayak rasanya stagnan gitu di situ. Nah waktu aku trying hard di musik tuh ada gitu, aku kerasa oh kalau gue rilis ini gue bisa kenalan sama ini, terus kayak nanti explore musiknya lebih luas lagi, sampai kayak bisa kolaborasi sama idola-idola aku itu kayak nggak terpikirkan sebelumnya. Jadi emang kayaknya emang apa ya, habitatnya di situ. Kreativitasnya lebih terasa ya, kan di musik mungkin ya. Pasti. Tapi emang ini jadi impian kamu sejak kecil jadi penyanyi? Nah ternyata iya, dulu tuh aku kayak sering apa, kata ibuku suka kayak abis mandi pakai bedak terus duduk di wastafel terus kayak pakai lipstick nyanyi gitu. Cuman aku kayak nggak apa ya, mungkin nggak mikir kayak cita-citanya harus jadi penyanyi, harus jadi apa gitu. Dulu aku malahnya pengen jadi visual artist gitu, kayak animator. Pokoknya aku pengennya. Makanya kamu kuliah di Prancis ya? Kuliahnya visual art kan, gitu. Cuman musik tuh selalu ada gitu, kayak selalu. Pokoknya aku ngapain, kayak misalkan sekolah gitu, pulang main piano, terus lagi jalan lagi apa pasti denger musik gitu. Jadi kayak selalu jadi apa ya? Di alam bawah sadar tuh kayak sebenarnya nih ini loh harusnya tuh gini gitu.